Terjebak satu malam yang indah. Bab 054. Ernia tersenyum samar sekaligus merinding. Mengingat andai benar itu cerita. Bagaimana itu bisa terjadi? Lantai ubin rumah Awan berwarna putih bersih. Jika memang ada benda berwarna terang seperti cincin, seharusnya terlihat dengan nyata dan jelas. Tapi, kenapa bisa seperti itu? Ernia sungguh menjadi sedikit merasa aneh. Apa ada hubungannya dengan mimpiku sebelumnya ya, Ar? Mimpi? Mimpi apa, Mas? Tanya Ernia. Awan lantas menceritakan mimpinya dengan detail. Tak berkurang atau ia lebihkan sedikitpun. Ernia mendengarkan dengan seksama. Dengan kening berkerut dan bibir bawah yang tergigit. Tanpa mereka sadari, Kinan tertidur di kursinya. Bunga mawar yang aku bawa itu, Mas? Tanya Ernia seraya melirik bunga yang memang ia letakkan di atas nakas. Dan kelopaknya mulai rontok. Iya. Mas nggak tahu, tiba-tiba mawar itu ada di atas kasur. Tepat di sampingku, ungkap Awan sejujurnya. Ernia semakin merinding. Apalagi, mawar itu kini ada bersamanya. Ernia meneguk. Salivanya berat. Lantas dia mengingat kembali tentang cincin yang jatuh dari gamisnya. Apa malam itu cincin Kak Gela yang jatuh itu ada di pangkuanku, Mas? Yang jatuh di teras rumah itu. Ernia mengingat keras semua kejadian tersebut. Tak ada yang mungkin dia lupakan. Kenangan-kenangan terakhir bersama sang kakak. Meski hanya sebentar tapi, semuanya berkesan dan sangat rapat dia simpan dalam hatinya. Kamu yakin cincin itu jatuh di pangkuanmu, Ar? Tanya Awan dengan detak jantung yang kembali tak biasa. Ernia mengerutkan keningnya, dengan tatapan kosong ke udara. Menggigiti ujung kukunya, dia berpikir dan mengingat semua kejadian itu. Lantas mengangguk ragu, seraya menatap lekat kakak iparnya. Apa yang dimaksud kakak kamu adalah kamu, Ar? Ujar Awan, dengan tatapan yang sangat serius. Diiringi dentuman kencang di dadanya. Ernia tercekat memandang wajah kakak iparnya. Dengan perasaan yang tak menentu. Mengingat cerita yang baru saja didengar. Kejadian yang baginya aneh dan terdengar mistis. Rasanya, maksud, apa Mas? Aku kurang paham, sahut Ernia gamang. Aku sendiri ragu, Tapi, kalau aku cerna dari pesan yang ingin disampaikan kakak kamu. Dia ingin Mas menikah lagi, dengan wanita yang dia maksudkan di dalam mimpi itu. Tapi, Mas belum tahu siapa wanita itu. Sebab, Mas cuma bisa lihat senyumnya malam itu. Wajahnya kurang jelas, jelasnya lagi. Ernia mengangguk seolah mengerti. Tapi, kecamuk di dalam hatinya memaksanya harus berpikir logis. Dia lantas menggeleng, seraya melirik ke arah Kinan. Dan dia terkejut. Sebab bayinya itu sudah terlelap. Perlahan, Ernia merubah posisi kursi itu menjadi ayunan. Agar Kinan bisa terlelap dengan nyaman. Setelah terlihat bayi Kinan aman, Ernia kembali ke ponselnya. Seulas senyum ia lemparkan untuk wajah tampan yang menatapnya dengan manis. Membuat keduanya saling tertunduk dan melemparkan tatapan ke arah lain. Kinan sudah tidur, Mas. Mungkin lain kali kita ngobrol lagi, ujar Ernia. Tapi, tentang yang baru kita bahas, bagaimana? Apa kamu tidak punya kesimpulan, Ar? Ernia menarik nafasnya panjang, lantas membuangnya perlahan. Senyuman tipis terulas manis dari wajahnya. Awan sedikit membetulkan letak duduknya. Dengan tatapan yang tak beralih dari layar ponselnya. Itu, kan hanya mimpi, Mas. Bukankah mimpi itu bunga tidur? Tak selayaknya kita mempercayainya begitu saja, bukan?
Ujar Ernia, dengan sedikit helaan nafasnya yang terasa berat. Tapi, bunga mawar itu. Lalu cincin yang kenapa hanya kamu yang bisa menemukannya? Apa itu tidak saling berkaitan, Ar? Sanggah Awan. Sebab merasa yakin, jika semua itu pasti berhubungan erat dengan mimpi yang ia dapat malam itu. Ernia tertawa lirih. Naif mungkin, jika dia tidak berharap kasih sayang pria yang sedang berbicara dengannya saat ini. Secara nalar, dia sendiri merasakan semua getaran yang ia rasakan adalah nyata. Denyut yang selalu berbeda setiap kali berhadapan dengan kakak iparnya itu adalah rasa yang tak bisa ia tampik dengan mudah. Dulu, rasa itu hanya dia rasakan dengan sang suami. Meski mereka hidup bersama selama 3 tahun. Tapi setiap kali mereka akan bertemu, selalu saja Ernia berdebar tak menentu. Apalagi, saat mereka berdekatan dan berniat menyatukan tubuh mereka. Tapi kini, sejak dia merasa terbuang oleh sang suami. Dan awanlah yang kala itu datang dan selalu membuatnya seakan berarti. Ernia seolah merasa nyaman dan hangat setiap kali bersama kakak iparnya itu. Sungguh, rasa yang salah baginya. Sejak dia tahu yang dihadapi adalah pria beristri. Sekian lama dia mengubur rasa itu. Apalagi sejak dia tahu Awan adalah kakak iparnya. Ernia, dengan penuh keyakinan akan membunuh rasa itu sebisa mungkin. Jangan mengaitkan yang tak perlu dikaitkan, Mas. Itu semua hanyalah kebetulan semata, sanggah Ernia. Bukankah katamu tidak ada yang serba kebetulan, Ernia? Bantah Awan, dengan mata yang menyipit. Ernia kembali terdiam. Iya, yang dikatakan Awan betul adanya. Tidak ada yang serba kebetulan di dunia ini. Sebab, semua adalah aturan Tuhan yang berlaku. Semua hal, apapun itu, adalah kehendak Tuhan yang berjalan. Tapi, ragu Ernia. Cincin itu, bunga mawar, bukankah hal yang memang berkaitan? Entahlah Mas. Meski bagiku terdengar aneh. Tapi, kita tidak boleh mempercayai itu semua begitu saja, bukan? Aku hanya khawatir, jika itu semua adalah tipu daya jin semata. Bukankah sebaik-baiknya tipu muslihat datangnya dari jin? Jelas Ernia. Awan terdiam. Kalimat yang baru saja Ernia katakan benar adanya. Bukankah, mimpi juga terkadang datang dari tipu muslihat jin semata? Awan mengusap wajahnya lembut. Lantas menarik nafasnya panjang. Astagfirullah. Kamu benar, Er. Semoga, itu semua datangnya dari Tuhan ya, Er. Bukan dari Saitan, yang hanya ingin menggoda kita. Dan, Mas berharap itu semua bermakna baik untuk kita, sahut Awan penuh harap. Ernia kembali tertawa lirih. Sekali lagi dia menarik nafasnya panjang. Lantas, membuangnya perlahan. Semoga Mas Awan segera menemukan pengganti Kak Gela, ya. Yang lebih baik dan lebih solelah. Aku dan Kinan ikut bahagia untuk itu, seloroh Ernia. Kalau aku berharap penggantinya itu, kamu. Apa kamu bersedia, Ar? Hah. Ernia tercengang dengan mata membulat. Lantas berkedip-kedip dengan bibir yang terbuka. Sementara Awan menatapnya dengan wajah serius. PVTT. Ernia menahan tawanya dengan wajah yang merona. Apa sih, Mas? Malah ngelawak loh. Sudah kita sambung besok lagi ngobrolnya. Aku ada janji sama Winda dan Dinda. Mau jalan-jalan, Imbu Ernia? Awan meneguk salivanya berat. Seraya membuang tatapannya resah. Dia membuang nafas dengan kasar. Ada yang tercubit di dalam dadanya. Saat Ernia mengatakan, ucapannya hanyalah sebuah lawakan semata. Meski bisa terlihat,
jika wajah Ernia benar-benar merona saat Awan berkata semua itu. Tapi, sepertinya Ernia benar-benar masih menjaga image. Juga hubungan ipar mereka berdua. Ada istilah turun ranjang bukan, Ar. Dan itu, bukan dosa. Kamu pasti pernah mendengar istilah itu, sangga Awan dengan wajah yang sangat serius. Ernia sontak terdiam. Sekali lagi dia meneguk salivanya yang terasa berat. Wajahnya kian merona, mendengar kata-kata yang Awan ucapkan. Turun ranjang, sungguh, itu tak pernah Ernia pikirkan. Dia menikah dengan kakak iparnya. Hatinya terasa diremas. Tatapan mereka saling beradu. Dentuman jantung mereka tak lagi beraturan. Bahkan, nafas Ernia seolah tercekat di tenggorokan. Sulit sekali dia untuk menjawab kalimat yang kakak iparnya ucapkan padanya. Jika kamu bersedia, aku akan datang untuk melamarmu secepatnya, ungkap Awan. Tanpa basa-basi lagi. Sring, sring. Seakan ada angin sepoi-sepoi yang berhembus. Lembut, dan sejuk. Menyapu wajah Ernia yang terasa begitu damai di dalam hatinya. Glek. Sulit rasanya Ernia menggelontorkan ludahnya yang terasa berhenti di tenggorokan. Berapapun mahar yang kamu minta, aku siap. Sekali lagi, Awan mengungkapkan perasaannya. Ernia kian tercekat, diam tanpa kata. Hanya membisu memandangi layar ponselnya. Tak tahu, harus menjawab apa atas ungkapan hati dari kakak iparnya. Ernia, izinkan aku menjadi ayah Kinan secara nyata. Ernia bergeming dalam hening untuk beberapa saat. Wanita itu menarik nafasnya dalam-dalam, lantas menghembuskannya perlahan. Sekilas Ernia menatap Awan penuh makna. Lantas menarik kedua sudut bibirnya tipis, dengan sedikit helaan nafasnya yang terdengar berat. Mas. Ernia menjeda kalimatnya. Sangat munafik jika aku menampik perasaan kita saat ini. Aku tahu kita memiliki saling ketertarikan satu sama lain. Dan aku mengakuinya. Dengan jujur, aku Ernia. Tapi, boleh aku katakan dengan jujur mas, bahwa akhirnya aku pun kecewa. Maaf, bukan tidak menghargai Mas Awan. Tapi, kenapa hatiku justru sakit mendengar kalimat Mas Awan? Ya, ungkap Ernia dengan kedua bola mata yang sedikit menyipit. Apa maksudmu, Ar? Sahut Awan cepat. Ernia kembali menghela nafasnya panjang. Senyum tipis terulas dari garis bibirnya. Aku memohon maaf yang sebesar-besarnya, Mas. Bukan berniat menolak, atau tidak menghargai perasaan Mas ke aku. Tapi, sejujurnya, aku merasa Mas Awan menyakiti perasaan Kak Gela. Bahkan pusaranya saja masih basah. Taburan bunga-bunga saja belum layu. Tapi, secepat itu Mas Awan ingin melabuhkan hati ke wanita lain. Awan terdiam, perasaannya ikut tertusuk mendengar kalimat yang keluar dari bibir manis adik iparnya itu. Sungguh, Awan tak menyangka jika Ernia akan memberikan jawaban yang begitu menamparkan hatinya. Dan Awan menyadari hal itu sepenuhnya, benar. Mas Awan tahu, kenapa aku memilih pergi menjauh ikut kakek nenek ke sini. Ernia, dengan wajah sendu melontarkan pertanyaan yang membuat Awan kian tercekat. Sebab aku ingin menjauhi maksiat, Mas. Awan semakin membisu dengan bibir yang terasa kaku dan keluh. Sungguh, hatinya memang sudah dibutakan oleh nafsu semata. Hingga dia tak berpikir sejauh itu. Ada yang tercubit nyeri di dalam dadanya. Ada pula yang terasa panas di wajahnya. Kenapa harus diingatkan oleh wanita, yang tidak lain adalah adik iparnya sendiri. Wanita yang memang telah mencuri sebagian hatinya, setelah mendiang istrinya. Aku menyadari sepenuh hatiku. Ada keterikatan batin antara kita berdua.
Sekuat apapun kita menolaknya, rasa itu semakin erat mengikat. Naif, jika aku katakan aku tidak menyukai Mas Awan. Tapi, ada Kak Gladys, yang teramat aku sayangi. Yang harus aku hargai perasaannya. Yang harus aku hormati keberadaannya. Oke, sekarang Kak Gla memang telah tiada. Bisa saja bagi kita untuk melanjutkan rasa yang terlanjur tersemat dalam hati kita masing-masing. Tapi, Ernia menggantung ucapannya, seraya menarik nafasnya panjang, dan membuangnya perlahan. Apa itu tidak terlalu cepat, Mas? Bahkan isak tangis dan sesaknya hatiku saat Kak Gla pergi masih terasa, Mas. Apa Mas Awan sudah melupakan kakakku sebegitu cepat? Aku. Awan tak tahu harus menjawab apa. Sebab merasa telah diskakmat oleh sang adik iparnya itu. Ernia tersenyum samar, menangkap kegelisahan kakak iparnya itu. Dia tahu, Awan pasti sangat tidak enak hati saat ini. Tapi, dia memaklumi hal itu. Bukankah memang manusia tempatnya salah dan lupa? Dan, saat ini, Awan memang sedang hilaf. Dan dibutakan hatinya oleh perasaan yang mendominan dalam hatinya. Yang sejatinya hanya terbungkus nafsu semata. Ernia bersyukur, saat keluarga besarnya mengajaknya untuk menikmati darainya kampung halaman sang ayah. Sebab dengan begitu, dia bisa menata hatinya, memperbaiki kehidupan dan selanjutnya bisa membuka lembaran baru, di saat yang tepat. Dengan situasi dan kondisi yang lebih baik lagi. Begitu harapan Ernia. Aku juga lega, saat Mas Awan bilang hendak ke Jerman. Setidaknya, ada jarak yang akan membuat kita tidak terus berada dalam kubangan dosa. Bahkan saat ini saja, kita sedang bermaksiat, bukan? Itu sebabnya aku selalu mengakhiri obrolan, saat Kinan mulai bosan, ujar Ernia masih menyuarakan perasaannya. Kita tata kembali hati kita, Mas. Tuhan Maha Tahu, apa yang tak pernah kita tahu. Bahkan tahu, apa yang tak pernah kita beritahu. Biarlah waktu yang akan membawa kemana hati kita berlabuh. Bukankah tidak ada yang bisa menolak kehendak Tuhan? Bahkan mungkin kesalahan yang telah terjadi di antara kita adalah rahasia Tuhan, agar kita bisa menjalin hubungan sedekat ini, imbuhnya lagi. Ada hal yang mungkin menurut kita baik, tapi bagi Tuhan itu buruk. Jadi, mari Mas, kita saling muhasabah diri, memperbanyak taubat, dan menambah lagi istiqarahnya. Semoga, muara. Terakhir kehidupan kita adalah surga yang kita idam-idamkan, ucap Ernia, dengan ulasan senyum yang tipis dan bola mata yang menggenang. Jika mungkin surga dunia tak menyatukan hati kita, semoga surga Tuhan yang akan menjadi peraduan terindah yang akan mengekalkan hubungan kita. Ernia menarik tinggi kedua sudut bibirnya, membuat Awan semakin terdiam dengan hati yang menciut dan perasaan yang terbungkus malu. Tapi, di sisi hati lainnya, sungguh, dia semakin mengagumi sosok Ernia. Menggenggam hatinya erat-erat. Dia simpan baik-baik hatinya dan dia kemas dengan balutan cinta yang terindah. Memahat dalam-dalam nama wanita itu, hingga tak akan lagi bisa terhapuskan oleh waktu. Maafkan aku, lirih Awan, dengan hati yang terasa sesak. Tidak ada yang salah, Mas. Hanya mungkin waktunya saja yang kurang tepat saja. Jadi, tak ada yang perlu dimaafkan, sahut Ernia dengan senyuman yang tersungging manis. Terima kasih, Jujur, aku semakin kagum dan semakin sayang sama kamu, aku Awan, dengan semburat merah jambu di wajahnya. Dan perasaan lega sebab tahu, jika memang perasaannya tak bertepuk sebelah tangan. Baiklah, aku ada janji sama adik-adikku, Mas.
Jadi, kita sambung lain waktu ya, Mas. Ngobrolnya. Iya, terima kasih untuk waktunya, R. Salam sayang buat Ki, balas Awan. Mereka akhirnya menutup sambungan teleponnya. Setelah saling mengucap dan menjawab salam, Ernia tersenyum dengan rona wajah yang merona. Tak jauh berbeda dengan Awan, yang sontak membanting tubuhnya ke atas kasur. Sebab dadanya tak karuan rasanya. Berdebar tak menentu, mengalahkan suara genderang perang. 1 pekan yang lalu, sebelum Awan berangkat ke Jerman, dia sedang bersiap mengemas pakaiannya ke dalam koper. Tok, tok, tok. Awan menoleh ke arah pintu. Masuk, nggak dikunci. Serunya. Ceklek. Pintu terbuka, dan Rangga muncul dari balik pintu dengan senyum khasnya yang terdapat sudut kecil di pipinya. Pria itu selalu tampak imut dan menggemaskan. Baby face-nya selalu membuat para wanita akan terkintil-kintil dengan sosoknya. Kecuali Ernia. Pria tampan itu mensejajari Awan. Lantas membantu untuk mengemas kebutuhannya. Sedikit amat, Mas. Ujar Rangga saat melihat hanya 1 koper berukuran kecil saja yang Awan siapkan. Kalau kurang, kan bisa beli di sana, nggak? Ribet kalau bawa barang terlalu banyak. Yang penting data-data pekerjaan terbawa, itu aja.